ibadah hari ini dari mulai Jumat sampai selesai sampai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk memuji nama-Mu Ya dan Yesus. menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise God. Terima kasih adik Samuel Christian dari Kota Mojokerto Pacet ya, yang sudah menaikkan doa sebelum kita mulai Betul. ibadah kita. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kepada Ibu Yeti Sulistiorini dipersilakan. Terima kasih, Shalom Bapak Pendeta John Shalom. Sarbunan. Dan Praise juga God. Shalom buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat CLCC di malam hari ini. Sehat selalu, dan kami sebagai host di sini akan menyampaikan susunan acara di malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom, Senin tanggal 5 Agustus 2024, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Satu, host ialah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship leader Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 3, pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4, doa profetik dinaikkan oleh Ibu Adri Marantika dari Kediri. 5, pengumuman disampaikan oleh Ibu Maibel dari Jakarta. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7, selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Inilah susunan acara untuk gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan Bapak John. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini sebagai host. Ya, luar biasa malam ini. Dan mari kita sambut pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Engkau layak Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Oke, hatiku terkagum ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Oke, maaf ada iklan ya. Oke, apakah bisa dengar suaranya di sana Bapak Ibu? Bisa dengar Bisa ya? jelas. Oke, dengar Ya. jelas ya. Thank you. Ya. Sip. Oke. Mari bersyukur, sebab Engkau alasan ku hidup. Thank you Lord. Nyanyikan pujian ini bersama. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu.
di waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. Katakan kasihmu, kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Sampai dia mari katakan, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Nyanyikan bersama pujian ini dari awal dengan ucapan syukurmu. Mari jemaat Tuhan katakan, di hariku, oh, di hariku, setiap nafasku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku, menuju cintamu. Sekali lagi mari katakan, di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Oh, di waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. Mari angkat tanganmu, kasihmu, nyatakan bersama, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Katakan, kaulah alasan, kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Mari sembah Yesus. Oh, sungguh kaulah alasanku hidup dan bersyukur. Kau sumber kekuatan, kau sumber pertolongan, kau sumber sukacitaku, sumber pertolonganku. Mari buka kedua tanganmu dan naikkan ucapan syukur di hadapannya sore hari ini. You are worthy to be praised. Yes, you
kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one sempurna dalamku, hatiku terkagum. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu, kasih-Mu. Come on, raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, haleluya. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalam, oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, come on, karya-Mu sempurna dalamku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Nyatakan kuatkanku, bukan karena kekuatanku. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, oh, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, oh, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Mari yang percaya sembah Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Oh, oh, pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. pujian bagi-Mu Bapa. Thank you, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terbatas. Sungguh Kau dahsyat.
Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami, Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami yang tidak berharga, Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Penyertaan-Mu, Tuhan. Segala Di tahun 2000 bagiku, hadir-Mu di hidupku. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan. Nyatakan bersama. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita. Terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber kekuatan kita. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online, katakan, penyertaan-Mu, Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku, kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyertaan, segalanya bagiku. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, oh, terutama. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikan-Mu ataupun upayamu. Nyatakan dengan rendah hati, come on.
dan sayang, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerahmu, mari katakan anugerahmu. Oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerahmu, Yesus. Anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan anugerahmu, anugerahmu. Yes, Lord. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan. kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saya mau kita bangkit berdiri bersama di tempat ini. Mari angkat tanganku, katakan anugerahmu. Haleluya. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerahmu, Tuhan. kasih dan sayangmu, Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayang, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh, Yesus namanya, oh, Yesus namanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Oh, oh, yeah. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy to be praised. Yeah. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on, church. Kau raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come. There will be done. datanglah kerajaanmu, jadilah
kehendak-Mu. Amin. Kerajaan jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan, kemuliaan Amba itu di tempat yang maha tinggi. Kau raja, kau raja diagungkan. Datanglah kerajaanmu. Oh, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan itu, haleluya, di tempat maha tinggi. Kau raja dan dipuji. Kerajaan jadilah kehendak-Mu. Come on, church. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Let's go. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sore yang terbaik bagi Raja kita. Yes, Haleluya. Lord. Oke, Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Dan sudah dilawat Tuhan ya lewat puji-pujian malam ini, dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, ada Ibu Lince Rompas dari kota Surabaya Selatan ya, atau Sidoarjo. Kepada Ibu Lince Rompas dipersilakan. Ya, mari kita Oke. sama-sama berdoa. Amin. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu pada saat ini ya Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dapat menuntun Tuhan setiap kami untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapak. Persiapkan juga setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami saat ini, sehingga kami dapat mengerti. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Lincer Rompas dari kota Surabaya Selatan atau Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah malam ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oke, dan sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam ini. Dan nanti kalau sekiranya ada teman-teman yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, dan saya percaya ada pesan Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Berapa banyak saudara siap mendengarkan pesan Tuhan buat kita semua? Yang percaya lambaikan tangan, bilang saya siap mendengarnya. Amin ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mau lihat sebuah renungan firman Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita semua sudah tiba ya di serialnya yang ke-454 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan step by step, selangkah demi selangkah, tapi pasti ya Tuhan tuntun kita, dan sampai malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-454 dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam ujian ketaatan. Katakan amin ya. Ada banyak orang ketika menghadapi ujian ketaatan, banyak yang tidak taat di sini ya, banyak yang tidak lulus sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat mereka. Saudara-saudara, ujian ketaatan ini mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita akan mengalaminya, akan menghadapinya ya. Dan ini yang saya sebut sebagai ngeri-ngeri sedap ya, sedap-sedap ngeri. Dan memang ini benar-benar ujian ketaatan di sini ya. Nanti kita lihat ada satu tokoh yang diuji Tuhan dalam ujian ketaatan ya. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-13 tentang Abraham ya. Seorang yang disebut bapak orang beriman, dia diuji Tuhan luar biasa, tapi benar-benar dia taat ya. Ini namanya sedap-sedap ngeri, ngeri-ngeri sedap, saudaraku. Kita lihat Kejadian 22 ayat 13. Bapak Frans Angki, silakan bisa buka mic. Baik, terima kasih Pak John. Oke. Kitab kita Kejadian 22 ayat 13 yang mengatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ya. Korban bakaran pengganti anaknya. Sebelumnya Tuhan perintahkan Abraham, persembahkanlah anakmu yang engkau kasihi, anakmu satu-satunya yang engkau kasihi itu. Saudara-saudara, ini memang tidak mudah ya, ujian ketaatan di sini. Ishak adalah seorang anak yang dia tunggu. Bukan waktu yang sedikit, waktu yang cukup lama. Waktu Abraham umur 75 tahun, Tuhan berjanji, Abraham, kamu akan punya anak, punya keturunan. Itu Abraham bersama dengan istrinya, yaitu Sarah. Saudara-saudara, mereka dapat janji itu. Abraham berusia genap 75 tahun, sementara Sarah bergenap usia 65 tahun. Jadi antara Sarah dengan Abraham ada selisih ya. Selisih tahun 10 tahun, saudaraku. Nah, Abraham tunggu dari umur 75 tahun sampai 25 tahun kemudian genap Abraham berusia 100 tahun dan istrinya 90 tahun baru Tuhan genapi, saudaraku. Ketika Ishak lahir di usia Abraham yang sudah bertambah senja, bertambah suntuk ini, Tuhan minta lagi. Abraham, pergi ke salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu dan persembahkanlah anakmu yang engkau kasih itu. Saudara-saudara, orang tua siapa yang tidak sedih? Orang tua siapa yang tidak dalam keadaan ketar-ketir, saudaraku ya? Ngeri-ngeri sedap ini namanya, saudaraku. Tapi Abraham taat. Saudara, Abraham, saudaraku, waktu itu dia hanya bilang kepada Sarah, istrinya, bahwa dia bersama Ishak dan salah satu bujangnya, pegawainya, mereka pergi. Pokoknya ada keperluan, saudaraku. Jadi Abraham tidak langsung bilang kepada istrinya, ini mau persembahkan Ishak. Nanti dihalang-halangi oleh Sarah, istrinya. Ya, saudara, Abraham berjalan bersama dengan Ishak dan juga pegawainya, saudaraku. Sampai di gunung yang Tuhan tunjukkan, yaitu Gunung Moria, saudaraku. Dan di sana, saudara, Ishak, saudaraku, mulai diikat di atas mezbah. Dan Ishak tanya, Bapak,
Di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Mana korbannya? Abraham bilang apa, saudaraku? Abraham berkata, Allah yang menyediakan. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, dan sebelumnya Abraham bilang kepada dua pegawainya, kamu tunggu di sini, aku bersama anakku akan pergi beribadah dan kami akan mempersembahkan korban. Setelah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham tidak bilang saya. Kalau Abraham bilang saya, berarti Abraham sendiri saja yang kembali. Di mana Ishak? Ishak tentu sudah mati, sudah jadi korban, ya. Tapi luar biasa iman Abraham itu dahsyat sekali. Saudara-saudara, Anda bisa lihat iman seseorang itu, lihat ketika dia menghadapi kesukaran, kesulitan, kata-katanya seperti apa. Kalau kata-katanya pesimis, ya nasibnya nasib, memanglah begini, ya memang udah takdirku, ya memang ini sudah suratan, ini sudah jalan hidupku. No, saudaraku, Abraham tidak berkata seperti itu. Abraham bilang kepada Ishak, Allah yang menyediakan, meskipun dia tahu nanti Ishak akan mati sebagai yang dikorbankan. Tapi iman Abraham luar biasa. Waktu Ishak sudah diikat di atas mezbah, saudaraku, dan tiba gilirannya Abraham mengambil pisau, dan ketika Abraham mengangkat pisau itu hendak menghunus kepada jantung Ishak, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, Abraham, hentikan. Aku sudah lihat imanmu, aku sudah lihat ketaatanmu. Wow, ketika Abraham menoleh ke belakang seperti yang dikatakan dalam ayat ini, ada seekor domba yang tanduknya tersangkut pada belukar. Nah, seekor domba ini adalah gambaran Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara yang akan dikorbankan, ya, untuk kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kemuliaan Allah dalam ujian ketaatan. Nah, terkadang banyak orang tidak taat, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan minta persembahkan apa yang dia sayangi, itu memang tidak mudah. Tapi kalau engkau lihat, ya, contoh teladan dari Abraham ini, suatu. Dia rela berkorban meskipun itu dia sangat sayangi anak satu-satunya yang dia tunggu selama 25 tahun. Tuhan minta dan dia tidak keberatan. Dia persembahkan meskipun dia tahu kalau nanti Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan Ishak, Tuhan sanggup menghidupkan dia. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika Abraham persembahkan Ishak, Abraham lihat sudah ada penggantinya. Nah, saudara-saudara, ada pesan Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Kalau engkau takut mempersembahkan apa yang kau sayangi, apa yang berharga bagimu, maka engkau akan kehilangan semuanya itu. Tapi sebaliknya kalau engkau rela untuk Tuhan, kau persembahkan itu, engkau akan menemukan itu kembali. Katakan amin, ya. Ini memang tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Anda lihat sejak itulah Tuhan bersumpah untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Dan Anda lihat hari ini, Abraham diberkati, anaknya Ishak diberkati, cucunya Yakub diberkati. Kenapa? Karena Abraham taat. Nah, disinilah ujian ketaatan yang Tuhan mau engkau dan saya miliki. Saudaraku, kalau benar-benar engkau ingin melihat satu keajaiban Tuhan dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, maka jangan pernah engkau takut melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Karena Tuhan bukanlah manusia yang suka berdusta. Tuhan berjanji, dia pasti menepati janjinya. Katakan amin. Seringkali banyak orang kecewa, banyak orang susah, banyak orang sedih, banyak orang dalam keadaan mengalami keadaan yang membuat dia tertekan. Kenapa? Karena benar-benar, saudaraku, dia tidak mentaati Tuhan. Ingat, Bapak Ibu, ketaatan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan mendatangkan sesuatu yang buruk. Dengan kata lain yang tidak enak di telinga, yaitu kutuk, Bapak Ibu sekalian, ya. Oh, saya percaya hari ini, Bapak Ibu, kalau engkau mengerti rahasia ini, saya percaya Tuhan tidak eman-eman untuk memberkati saudara dan saya. Coba kalau Abraham tidak persembahkan Ishak dengan sepenuh hati, Abraham tidak mentaati Tuhan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ceritanya sudah beda. Mungkin hari ini Abraham tidak akan pernah melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Saudara-saudara, orang yang takut untuk melakukan kehendak Tuhan, dia akan kehilangan apa yang paling berarti. Amin. Maka itu Tuhan mau, saudaraku, biarlah malam ini hatimu melekat hanya 100% kepada Tuhan. Kalau hatimu masih melekat pada hal-hal yang duniawi, maka engkau akan kehilangan apa yang ada padamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak takut kehilangan termasuk nyawamu, maka engkau akan mendapatkan itu kembali. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, ada hukum tabur di sini. Apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, kenapa Abraham sedemikian rupa diberkati Tuhan? Karena untuk Tuhan Abraham tidak ijir-ijiran.
Untuk Tuhan Abraham tidak eman-eman. Untuk Tuhan Abraham tidak pernah keberatan. Ya, untuk Tuhan Abraham tidak pernah melakukan dengan hati yang benar-benar grundel, bersungut-sungut, menggerutu. Dia lakukan dengan segenap hati. Dan Tuhan pun tidak pernah menahan berkat bagi Abraham. Dan Tuhan janji siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Katakan amin. Sebaliknya siapa yang mengutuki engkau, dia juga akan dikutuki Tuhan. Anda lihat keturunan Abraham, orang Israel sampai hari ini mereka diberkati Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena Abraham, dia telah mentaati Tuhan. Nah, semua para orang tua yang hadir di sini yang kau dengar ini, kalau engkau tahu menghargai Tuhan, engkau tahu menghormati Tuhan, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau cemaskan, jangan pernah engkau risaukan, jangan engkau khawatirkan anak cucu keturunanmu semua dipelihara Tuhan, semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Wow. Saya berdoa supaya malam ini Tuhan bukakan mata kita untuk kita bisa melihat apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kita. Suasana kasih Tuhan ya. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah membatasi kuasanya berkat mujizat dalam kehidupannya. Katakan amin. Berapa banyak saudara siap untuk diberkati Tuhan malam ini? Yang siap mau diberkati Tuhan malam ini, lambaikan tangan. Bilang, Tuhan, saya mau diberkati Tuhan. Amin ya. Jadi ini yang tadi saya sebut ini ngeri-ngeri sedap. Kalau ngeri-ngeri, ada tapi ada sedapnya juga. Ya, Ko Anto ya. Sedap-sedap tapi ngeri juga, saudaraku. Tapi inilah Bapak Ibu, disinilah ujian ketaatan kita diuji. Namanya ujian supaya saudara dan saya akan lulus. Kalau engkau sudah lulus, engkau dibawa ke tahap yang lebih tinggi. Engkau dibawa Tuhan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Engkau bisa dipercayakan untuk hal-hal yang lebih besar. Kau dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Yang siap melakukan itu katakan amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara mau dipakai Tuhan malam ini? Ucapkan bersama dengan saya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apakah benar Abraham sudah jadi berkat? Sudah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Abraham mentaati Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang-orang yang taat, mereka berbahagia di bumi sampai di sorga, ya. Dan Abraham pun ada di sorga, saudaraku. Dan Lazarus ada di atas pangkuan Abraham. Oh, luar biasa. Abraham, bapak orang beriman. Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, saya percaya berkat Abraham ini turun sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, kita semua di dalam Yesus, kita layak, kita patut juga mendapatkan berkat Abraham itu. Karena Abraham taat. Katakan amin. Di bagian lain, di dalam Roma pasal 4, dikatakan di sana, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kepada janji Tuhan, Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin engkau menghadapi kemustahilan. Engkau menghadapi setiap hal yang rasanya tidak mungkin. Rasanya itu, saudara-saudara, orang bilang bocai. Tapi selama engkau punya iman pada Tuhan, hal yang tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Katakan amin. Yang mustahil, Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Asal engkau percaya. Yesus katakan kepada Marta, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, mungkin hari-hari ini engkau sedang melihat kehidupanmu, keluargamu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, kesehatanmu dalam keadaan serba tidak baik. Tapi selama masih ada iman di hatimu, dengan mata iman kau melihat bahwa Tuhan sedang mengubahkan yang tidak baik menjadi yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang Tuhan mau nyatakan untuk Pak Darmawan Lim. Haleluya. Dan dengar baik-baik Pak Darmawan Lim, bahwa tidak akan lama lagi engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi, ya, tidak akan lama lagi. Karena di dalam dirimu itu ada kuasa Tuhan, ya. Apa yang kau perkatakan ada kuasa Tuhan. Nah, karena itu tetap percaya Pak Darmawan, yakinkan dirimu bahwa kalau Abraham mengalami keajaiban Tuhan, Tuhan sanggup membukakan itu bagimu, ya. Percaya bahwa Tuhan akan membuktikan itu supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kepadanya engkau sembah, engkau cintai, engkau layani dia bersama dengan istrimu. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupanmu. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau Tuhan menggenapi janjinya bagi kita sekalian? Yang percaya lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Saya mau ya Tuhan. Amin ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Wow, ini kita sudah sampai di mana tadi? Baru di 28 Pak John. Oke, ya. Belum dibaca. Ya, oke, kita akan lihat ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya. Belum, Ya, belum.
Oke, belum ya? Oke. Ya. Kita lihat dulu Kejadian 22 ayat 13. Tadi sudah diperdengarkan belum? Belum? Oh, ini sudah. Kejadian 12 Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, kita akan lihat ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ujian ketaatan bagi yang menerima, ya. Bagi yang dia yang taat menerima kembali apa yang dikorbankan. Jadi apa yang kau persembahkan itu kembali kepadamu. Lihat Abraham persembahkan Ishak. Apakah Ishak hilang? Enggak. Ishak kembali juga kepada Abraham. Amin. Orang yang takut mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dia akan kehilangan semuanya. Tapi kalau dia nggak eman-eman, dia nggak takut kehilangan, maka dia akan menemukan itu kembali. Katakan amin, ya. Amin. Justru apa yang kau takutkan itu yang akan mendatangimu. Apa yang kau cemaskan itu yang akan datang kepadamu. Jadi dalam hidup ini jangan pernah kau takut, Bapak Ibu sekalian. Tetap percaya bersama dengan Tuhan. Hal yang ajaib, hal yang mustahil Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupanmu. Katakan amin, ya. Nah, ini dapat kita pelajari dalam 1 Korintus 15 ayat 28 sampai 30. Amin, ya. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam ujian ketaatan, ya. Tuhan ingin ketika menghadapi ujian ketaatan, jangan sampai engkau tidak lulus, jangan sampai engkau gagal. Tuhan mau supaya engkau berhasil melewatinya. Meskipun itu berat, meskipun itu sukar, tapi jalani aja bersama dengan Tuhan, ya. Bersama dengan Tuhan di balik semua kesukaranmu. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ujian ketaatan. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini penting. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menaklukkan. Menaklukkan apa, saudaraku? Menaklukkan dirinya di bawah Yesus. Karena Yesus juga menaklukkan dirinya di bawah Bapa, yang menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus. Wow, jadi ini ada penundukan diri penting, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah, ya, di dalam saudaraku, kita lihat apa tadi tema kita, yaitu malam hari ini, kemuliaan Allah dalam ujian ketaatan. Yang pertama, ciri yang pertama itu orang-orang itu punya penundukan diri, ya. Jadi Yesus mau saudara dan saya ini menaklukkan diri di mana? Di bawah Yesus, ya, di bawah kuasa Yesus, karena Yesus sendiri menaklukkan dirinya di bawah kuasa Bapa, ya. Yang lalu kita sudah bicarakan di awal bahwa kepala daripada istri adalah suami, dan kepala dari suami adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Allah sendiri, ya. Urutannya demikian. Jadi Allah, Kristus, suami, baru istri. Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibalik itu akan menyebabkan trouble di situ, akan menyebabkan sesuatu error di situ. Nah, seringkali orang membalikan, ya, sesuatu yang sudah ditata demikian oleh Allah itu dibalik-balik sehingga akibatnya jadi kacau di situ, ya. Nah, ini penting menaklukkan diri, ya, saudara. Ini penting. Coba kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28 yang mengatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Amin. Penaklukan diri ada tujuannya, ya. Tujuannya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bilang Allah menjadi semua di dalam semua. Allah menjadi Ya. semua. Amin. Dalam segala sendi-sendi kehidupan kita, semua itu ada di dalam Allah dan Allah di dalam semuanya. Jadi saudara-saudara, semua kita malam ini menaklukkan diri kepada Kristus, sama seperti Kristus menaklukkan diri kepada Bapa, dan Bapa menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus. Itu dahsyat sekali. Orang yang tidak punya penaklukan diri, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Orang-orang menaklukkan diri di dalam kuasa Tuhan, dia akan gampang sekali melihat, menyaksikan kemuliaan Allah yang luar biasa. Bilang amin, ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil ini dia. Yang kedua, setelah dia saudaraku memahami ini, ya, dia apa tadi? Menaklukkan diri. Nah, sekarang yang kedua dia memahami. Memahami tentang apa, saudaraku? Dia memahami tentang faedah. Ini dia, ya. Faedah tentang baptisan air, ya, saudara-saudaraku. Yaitu apa, saudara? Dia mati
dikuburkan. Apanya yang dikuburkan waktu dia dibaptis? Dosanya, hidup lamanya, ya, keduniawiannya, saudaraku, sesuatu yang tidak berkenan hati Tuhan, dikuburkan dosanya itu di dalam air, dan kemudian dia bangkit dalam kuasa Tuhan. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 29. 1 Korintus 15 ayat 29 yang mengatakan, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, maka mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal. Amin. Amin, saudaraku. Jadi baptisan itu artinya kita mati, ya, mati bagi dosa, hidup lama kita dikuburkan di dalam air itu saat kita dibaptis, ya, dan saat kita keluar dari air, kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita bangkit dalam kuasa Tuhan. Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, saudaraku, dan tiba-tiba saudara-saudara, ada suara yang berkata dari sorga, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Wow, ada satu pengakuan. Sejak itulah Yesus diakui sebagai anak Allah, saudaraku, ya, pada saat dia dibaptis. Dan pada saat dia menjalani kehidupan pelayanannya, dan tanda-tanda mujizat terjadi, dan mereka bertanya, orang-orang tanya, Yesus, dari mana kuasa itu engkau dapatkan? Saudara, Yesus tidak langsung bilang dari baptisan. Dia tanya, ya, baptisan Yohanes itu dari mana, saudaraku? Dari manusia atau dari Allah? Dan mereka bingung menjawabnya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya kuasa Tuhan dengan baptisan? Jadi saudara lihat, kalau engkau mau berjalan dalam kuasa Tuhan, matikan segala kehinaan-kehinaan dosa, baru engkau akan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Katakan amin, ya. Di dalam setiap perkataanmu, di dalam setiap apapun yang kau lakukan, ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Dan ini yang terjadi. Ketika kuasa Tuhan menyertai engkau, yang namanya penyakit kelemahan tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Katakan amin, ya. Haleluya, karena ada kuasa Tuhan di dalammu. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah dia? Orang percaya yang mengerti, saudaraku, mengerti kemuliaan Allah di dalam apa, saudara? Ujian ketaatan. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, dia adalah orang yang membawa dirinya, ya, membawa dirinya untuk apa? Rela, bilang rela, ya. Ada banyak orang gak rela, saudaraku. Malam ini Tuhan mau engkau membawa diri untuk rela. Rela apa, saudara? Rela melakukan kehendak Tuhan. Meski ini berisiko, ya. Berisiko apa, saudaraku? Dia di saat dalam bahaya, saudaraku. Benar-benar ini tantangan, ya. Mari kita lihat ayat ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-30. 1 Korintus 15 ayat ke-30 yang mengatakan, kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Amin. Amin, ya. Itu demikian, ya. Kami senantiasa apa, saudara? Pak Frans Sangki bilang apa? Dan kami juga mengatakan kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Nah, ini bagi orang dunia ini, bagi mereka menganggap ini satu kebodohan, ya. Sesuatu yang bagi orang bilang kalau ikut Tuhan itu bayar harga, menderita itu satu kebodohan. Saudara, memang pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang dunia. Tapi sebaliknya, saudaraku, hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah, ya. Tapi kabar baik adalah apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat, ya, merasa dirinya pintar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi konsep dunia dengan konsep Allah itu berbeda, bertolak belakang, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau ikut konsep yang mana? Mau ikut konsep dunia atau kita mau ikut konsep Allah? Saya berdoa, kalau engkau ikut konsep Allah, maka engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Kalau engkau ikut konsep dunia, Bapak Ibu sekalian, engkau akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirimu. Amin. Contohnya, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara-saudaraku. Mereka, saudara, luar biasa. Mereka mengalami masa-masa di mana mereka mengalami tekanan, himpitan, saudaraku. Mereka diancam tidak boleh menyembah Allah manapun, hanya menyembah patung. Dan mereka bilang apa? Dengarkan Tuanku Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung itu. Kami hanya menyembah Tuhan Allah, meskipun ancamannya mereka dibuang ke dalam dapur api. Saudara-saudara lihat, ya, mereka tidak menyayangkan nyawanya, saudaraku. Dan risikonya mereka dibuang ke dapur api. Tapi di dapur api,
Luar biasa kuasa Tuhan bekerja, mereka tidak terpanggang, mereka tidak gosong, tidak hangus, tidak mati, kebakaran api, saudaraku. Tuhan pelihara orang-orang demikian, orang-orang yang militan bagi Tuhan, yang rela berani mati bagi Tuhan. Wow, itu dahsyat ya. Ini namanya ujian ketaatan ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang-orang yang tidak militan, mereka gampang sekali meninggalkan Tuhan. Seperti contoh Yudas Iskariot. Saudara-saudara, di hadapan orang-orang yang sementara mendakwa Yesus, menuding, menghakimi Yesus. Mereka bilang, Yudas kamu salah satu muridnya. Yudas menyangkal sampai 3 kali, saudaraku. Nah, ada banyak orang-orang Kristen tidak taat di akhir zaman ini. Ketika masa-masa penganiayaan muncul, saudaraku. Dan ketika mereka ditantang, apakah kamu masih menyembah Yesus, saudaraku? Dan kalau menyembah Yesus, risikonya mereka akan dibunuh. Tapi kalau mereka menyangkal Yesus, mereka dibiarkan hidup, saudaraku. Wow, ini benar-benar tidak mudah ya. Saudara, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia menyangkal dirinya dan memikul salib. Saudaraku, bagi orang berpikir kalau ikut Yesus menyangkal diri, pikul salib ini satu kebodohan, rugi, saudaraku. Tapi justru apa yang dianggap bodoh, dianggap rugi, justru itu kebalikannya. Katakan amin ya. Saudara mungkin masih ingat cerita sang misionari ketika satu keluarga ya di hadapan para eksekutor. Mereka bertanya kepada sang bapa, hamba Tuhan ini, apakah kamu masih percaya Yesus? Kalau kamu percaya Yesus, maka istri dan anak-anakmu akan dibunuh, saudaraku. Dan pada waktu itu istrinya, saudara, diperhadapkan pada para eksekutor. Dan mereka tanya kepada dia, apakah kamu masih tetap percaya Yesus? Lalu istrinya bilang, Papa, jangan tinggalkan Yesus, tetap percaya Yesus. Akhirnya istrinya dibunuh, saudaraku. Mereka bilang, istrinya sudah mati, sekarang tinggal kedua anakmu. Apakah kamu masih percaya Yesus? Dan anaknya berkata, Papa, jangan tinggalkan Yesus. Saudara, anaknya yang pertama dibunuh, mati, ya, dipotong, Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka bilang, lihat istri dan anakmu yang besar sudah mati. Sekarang tinggal anakmu yang kecil. Dan mereka tanya, apakah kamu masih percaya Yesus? Dan anaknya bilang, Papa, jangan tinggalkan Yesus. Oh, saudara, anaknya langsung dibunuh, saudara. Mereka bilang, lihat istri dan 2 anakmu sudah mati, tinggal kamu sendiri. Apakah kamu masih percaya Yesus? Dan dia bilang apa? Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Dan akhirnya apa, saudara? Dia dibunuh. Ada hari itu, saudara, ada 4 nyawa melayang. Tapi tahukah, saudara, tempat di mana mereka dieksekusi, mereka dibunuh, saudaraku. Itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat sekali. Ini ujian, saudaraku, ujian ketaatan. Bapak Ibu sekalian, nah jangankan saudaraku nyawa saudara, apa yang ada padamu yang engkau kasih, yang engkau sayangi, waktumu, hobimu, saudaraku, yang mungkin anakmu, cucumu atau sesuatu yang engkau miliki, kalau engkau takut kehilangan itu, maka engkau akan kehilangan sungguhan, ya. Tapi sebaliknya kalau engkau tidak takut kehilangan semua itu, engkau akan mendapatkannya kembali. Contoh Abraham tadi. Saudara, karena itu dalam kita mengiring Tuhan ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap, saudara-saudaraku. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah menguji iman kita itu melebihi batas-batas kekuatan kita. Tuhan tahu batas-batas kekuatan saudara sampai sekian. Nah, Tuhan tidak akan memberikan ujian itu melebihi kekuatan saudara ya. Alkitab berkata pada waktu engkau dicobai, Tuhan setia dan adil, karena itu Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Bilang jalan keluar ya. Sehingga engkau tidak stres, tidak depresi, tidak susah ya, tidak sedih, tidak putus asa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Katakan amin ya. Saudara, memang ini tidak mudah ya. Saya menghadapi ujian iman yang saudara, kalau orang di posisi saya sudah begini Bapak Ibu sekalian ya. Saya harus menghadapi kenyataan yang pahit, saudaraku. Ketiga adik saya ya dipanggil Tuhan, saudaraku. Dan Bapak Ibu dalam usia yang masih muda, saudaraku. Kami hidup bersama dari masa kecil, saya begitu sayang kepada mereka. Saya anak nomor 2 karena kakak saya sudah meninggal. Kami 8 orang dan 4 orang wanita dan 4 orang pria, saudaraku. Ya. Jadi yang 3 perempuan sudah dipanggil Tuhan dan masih ada tinggal 1 yang perempuan. Lalu kemudian, saudaraku, yang 1 laki-laki kakak saya sudah dipanggil Tuhan dan yang masih tinggal 3 laki-laki, saudaraku. Saudara, tidak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Di Surabaya, orang tua saya, mereka ada di sana, mereka dimakamkan di sana, mereka meninggal, saudaraku. Kemudian, kedua adik saya juga di sana, saudara, dan ponakan saya. Tapi benar-benar, saudaraku, itu seperti menyayat hati saya.
membuat hati saya benar-benar saudaraku seperti benar-benar mau kecewa juga, tapi saya tidak mau lakukan itu. Saya bersyukur menghadapi sebuah kenyataan ini. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa semua itu Tuhan menguji iman saya. Apakah saya mau bersyukur? Apakah saya mau tetap setia layani Tuhan atau tidak? Suasana memang tidak mudah ya, belum lagi masalah-masalah yang lain muncul saudaraku. Tapi saya tahu ketika saya belajar taat pada Tuhan, wow, ada sesuatu yang luar biasa. Saya bilang Tuhan, 4 nyawa, oh sudah ada di kota Surabaya, yang 3 di Sidoarjo, yang 2 di Surabaya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Tapi saya tahu Bapak Ibu, Tuhan proses saya sedemikian rupa. Karena saya percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat sedang menanti di depan. Tapi untuk mendapatkan itu memang bayar harga Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Katakan amin ya. Oke. Dan kalau orang ditaruh di posisi saya, mereka bisa begini Bapak Ibu. Saya bersyukur saya ada hari ini anugerah Tuhan, saudaraku ya. Memang kemampuan masing-masing orang itu beda-beda ya. Saudara, ada orang yang kena ujian iman yang sedikit aja langsung hilang, langsung tinggalkan Tuhan. Saya sudah lihat banyak sekali Bapak Ibu. Namun saya bersyukur saya ada hari ini anugerah Tuhan dan saya tahu apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi. Katakan amin ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah sampai di mana nih Pak Frans Angki? Hasil yang Hasil pertama. sekarang ya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Oke, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang kita akan dapatkan, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman. Katakan taat pada firman. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia mengakui bagaimana? Bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Menjadi semua dalam semua. Di dalam kehidupanmu, kesehatanmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, keuanganmu, semua. Tuhan ada di dalamnya. Amin. Kalau Tuhan ada di dalamnya, aman. Bilang aman ya. Kalau Tuhan tidak ada di dalam semuanya itu, nggak ada jaminan. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 12, 1 Korintus 15 ayat 28 yang mengatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Amin. Tujuannya ini, saudaraku, ya, tujuannya jelas. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bilang amin. Jangan Amin. biarkan Allah menjadi separuh di dalam dirimu. Saudaraku, izinkan Allah menjadi semua, totalitas, itu semua Allah. Kalau semuanya Allah di dalam semua, aman. Amin. Engkau tidak akan takut kehilangan apapun. Haleluya. Bahkan apa yang sudah dicuri oleh setan, Tuhan mampu mengembalikan itu dalam hidupmu. Katakan amin ya. Amin. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini. Bagi orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat ayatnya ini ya. 1 Korintus 15 ayat 29. Haleluya. Di sini memang saya belum tulis, tapi kita akan lihat hasilnya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 15 ayat 29 yang mengatakan, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Amin. Jadi lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara-saudaraku, maka dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah menggenapi. Menggenapinya di mana? Di dalam baptisan ya. Pada waktu Yesus datang ke dalam Sungai Yordan itu, dia bilang kepada Yohanes, demikianlah kita menggenapi semua kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu digenapkan di dalam baptisan. Katakan amin. Engkau beribadah, engkau melayani, engkau beri persembahan, engkau berdoa, engkau memuji Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan. Tapi kalau belum dibaptis, itu belum menggenapkan ya, belum menggenapkan akan firman Tuhan ya. Nah, kapan engkau dan saya menggenapkan firman Tuhan? Di mana, saudaraku? Di dalam baptisan itu ya. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi ini dia. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menggenapkan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ada di mana? Di dalam baptisan itu ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Ini dia ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-30. 1 Korintus 15 ayat 30. 1 Korintus 15 ayat 30 yang mengatakan, dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Amin. Amin. Ya saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan,
Dia tidak akan takut dengan bahaya, ya. Saya masih ingat apa yang Daud katakan, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam. Lembah yang kelam ini bayang-bayang maut. Dia tidak takut akan bahaya. Kenapa? Karena tongkat dan gadanya akan selalu menyertai dia. Nah, ini yang namanya ngeri-ngeri sedap, saudara-saudaraku. Terkadang engkau dan saya berjalan dalam lembah yang kelam, saudaraku. Berjalan dalam lembah yang membahayakan dirimu. Tapi jangan takut, Bapak Ibu sekalian. Ada Tuhan di situ. Engkau berjalan dalam lembah yang kelam, kalau Tuhan izinkan, jangan takut. Ya, kalau orang berjalan dalam tempat yang orang rasa zona nyaman, itu malah kebalikannya, saudaraku. Itu membahayakan dirinya. Amin ya. Jadi jangan takut berjalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bawa engkau di lembah yang kelam, jangan takut. Justru lembah yang kelam ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Katakan amin ya. Yesus bilang ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya binasa. Ada orang berjalan di jalan yang lebar, tapi menuju pada kebinasaan. Tapi yang berjalan di jalan yang sempit, Bapak Ibu, itu rasanya nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau dia lewati aja bersama Yesus, wow, endingnya itu dahsyat sekali. Ya, lihat Daud, saudaraku. Daud dalam kehidupannya luar biasa, dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi Tuhan lindungi dia, dan akhirnya Daud dimuliakan Tuhan. Jangan takut lewat masalah yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan akan memuliakan saudara saya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua ya. Oke, dan kita akan berdoa dulu saudara-saudara sekalian ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Oh, praise God. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Ya, salam Pastor John. Ya, salam. Wow, Ya, praise salam God. teman-teman Ya, silakan. semuanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik. Malam hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami naikkan segala kemuliaan Bapa, hormat, puji dan syukur. Dengan kerendahan hati kami naikkan kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau baik, Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami semuanya. Di mana malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami mau belajar, Bapa. Roh Kudus tolonglah kami, lawatlah kami satu persatu, Tuhan, yang ikut ibadah malam hari ini. Jamah kami, Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema, Bapa, menjadi terang dan pelita di dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa Bapa untuk Pastor John Sarpunan. Ya, Yesus. Tuhan, pakailah gembala kami ini Tuhan, lebih dahsyat dari urapi beliau Bapa. Pakai dia Tuhan dalam pelayanan dan penginjilannya. Bawalah Pastor John Bapa kepada orang-orang berpengaruh untuk masa Yes. depannya Tuhan, dalam pelayanan dan penginjilan. Sehingga setiap yang dikerjakannya, dilakukannya dalam pelayanan dan penginjilan, semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua juga malam hari ini Tuhan, satu persatu yang ikut ibadah malam hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah-limpah di dalam kasih-Mu. Ajari kami Bapa, hari demi hari Tuhan selalu berserah penuh di dalam kehendak-Mu Bapa, berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami Tuhan iman yang sebesar biji sesawi, sehingga hari demi hari Tuhan pertumbuhan iman kami, Roh Kudus terus menuntun kami, belajar Bapa, iman kami terus naik Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Ajari kami Bapa untuk berjalan di dalam terang firman-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Bapa, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin. 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 Yes, Pak Darmawan, Ya. tetap Apa percaya gimana, ya. Pastor? Tetap percaya bahwa apa yang engkau doakan, Tuhan sudah dengar itu. Amin. Pastor Dan- John, nanti kalau boleh saya mau naikkan lagu untuk Tuhan, boleh ya, Pastor John? Oke, baik. Ya, makasih banyak Ya, Pastor John. Oke, Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Ya, kembali Terima kepada kasih host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta bersama Ibu Maibel. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Sehat selalu dan marilah untuk selanjutnya menaikkan doa profetik di
dibawakan oleh Ibu Andri Marantika. Silakan Bu Andri Marantika untuk menaikkan doa profetik. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti untuk kesempatannya. Mari Bapak Ibu semuanya kita satu hati, kita naikkan doa profetik untuk bangsa dan negara kita dan untuk gereja CLCC. Kita amini dengan kata I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat. Kurang naik Pak Jan. Dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang cantik jelita dari Kediri. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Maibel dari Jakarta. Dipersilakan Ibu Maibel. Terima kasih Ibu Yeti yang cantik jelita juga. Sama dengan Ibu Andri. Amin. Luar biasa, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak John Sarbunan untuk saya boleh membawakan pengumuman menyampaikan pengumuman mewakili gereja CLCC. Info pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan,
gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 085964277805. Dan selanjutnya, Special Happy Birthday Agustus 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Yang pertama, kelewatan Pak. Ya, Mohon ya, turun dikit. ya. Oke. Yes. Tanggal 2 Agustus 2024, Saudari Renata Hukubun, 21 tahun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 13 Agustus tahun 2024, Bapak Wong Tier Surabaya. 14 Agustus 2024, Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 19 Agustus 2024, Nathanael Nah, ini Alvaro, tanggal 28 Agustus 2015. Ini cucunya Ibu Yeti, Ya. Sulistiorini ya. 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 Agustus 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD, Pekanbaru. 28 Agustus 2024, Alvaro. 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha.
Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Maibel dari kota Jakarta. Tuhan berkati Ibu Maibel. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Keep on fire ya. Keep on fire, Pak. Yes, God bless you. Ya, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang di Jakarta. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Dan juga terima kasih pada Ibu Maibel yang cantik jelita dari Jakarta. Dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Sebelum kita berpisah, Pak Darmawan Lim akan menyanyikan satu pujian. Dan apakah Ibu Lydia Eka ingin menyampaikan sesuatu untuk kita semua malam ini? Dipersilakan. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada permohonan doa, langsung open mic ya. Dan nanti kita akan doakan apakah masalah kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya kita akan doakan. Ya, kepada, ya baik. Ya, Pak Darmawan Lim bisa menyanyikan satu pujian? Ya, Pastor. Salam, Pastor. Ya, Salam salam. teman-teman semuanya. Saya malam hari ini bersama Ibu Hananova mau nyanyikan lagu judulnya Semuanya Baik. Ya. Semuanya baik. Jadi malam hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mungkin teman-teman secara kadang-kadang kita tidak menyadari Tuhan begitu baik kan, dalam kehidupan kita kan. Contoh nyata kebaikan Tuhan adalah dengan nafas kehidupan yang tiap hari kita hembuskan, yang kita hirupkan. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita balas, yang tidak terhingga dalam kehidupan kita. Nah, di samping itu juga saya dengan lagu judul Semua Baik ini, saya mau belajar juga, mudah-mudahan teman-teman juga belajar, kita senantiasa bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat dalam arti bagaimana. Ini lagu ini ditulis oleh dua orang penyanyi ya, yang dalam hidup kesederhanaan, ternyata dia diberkati oleh salah seorang hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa sampai saat ini, sehingga dia bisa membeli sebuah rumah, karena hadiah dari seorang hamba Tuhan untuk dia. Jadi ternyata di sini kita diajari kita harus banyak belajar memberi, memberkati orang. Di samping memang kalau terkadang dalam kehidupan memang terkadang ada yang memberkati kita, tapi lebih bagus, lebih baik ya Tuhan mengajarkan supaya tangan di atas kita memberkati daripada kita menerima gitu. Makanya saya mau belajar, mudah-mudahan kita semua belajar dengan lagu ini, di mana lagu ini mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu riwayat tentang penyanyi ini, di mana hamba Tuhan yang memberkati dia ini sekarang memimpin sebuah gereja yang cukup besar, ya, yang tidak usah saya sebutkan namanya, dan cukup terkenal di Indonesia. Dia adalah salah seorang gembala sidang yang dipakai dahsyat dan luar biasa. Dan dialah yang memberkati penyanyi ini dengan sebuah rumah yang sangat-sangat besar, dengan sebuah cek yang luar biasa, sehingga penyanyi ini terus dalam kehidupannya memuliakan Tuhan. Cuma sayangnya penyanyi ini, pencipta lagu ini, dia usianya tidak panjang ya, karena Tuhan lebih berkehendak dia bersama Bapa di sorga daripada di dunia. Ya, maka saya terharu juga dengan kesaksian ini. Saya mau belajar, saya didorong oleh semangat untuk belajar, untuk senantiasa walaupun kita memberi itu tidak mesti lihat dari ukuran. Sekecil apapun, kalau kita belajar memberi, itu akan memberi kita ucapan syukur dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Terima kasih ya. Saya akan nyanyikan judul lagunya Semuanya Baik bersama Hananova Luciana Siaan. Ya, kita nyanyi ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku
dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Tadi firman yang pastor bawakan itu kan, saya ingat tentang kesaksian yang salah satu persatu keluarganya dibunuh di Sudut Tanya meninggalkan Yesus kan. Waktu saya dibaptis kan kemarin kan, di baju saya itu ada tulisnya I have decided, dan mungkin teman-teman pernah dengar lagu ini. Kalian saya nyanyikan satu lagi ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih Pastor John. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Kita hidup praise untuk the kemuliaan Tuhan. Lord. Amin. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ya ibadah kita di malam hari ini. Haleluya, Tuhan berjanji kepada orang yang setia, aku berlaku setia di dalam nama Yesus. Oke, Bu Eka ingin menyampaikan sesuatu pada malam hari ini. Oh iya, shalom. Ya, Shalom. ya Pak Frans, sebentar ya. Shalom. Oke, ya salam Bu Eka. Shalom Ya, semua. ya, Selamat shalom. malam. Selamat malam. Semuanya sehat ya. Amin. Sehat Amin. nomor satu ya. Ya, Ini saya kesaksian sedikit aja ya. Ya nggak usah terlalu panjang. Saya mengikuti saya mengikuti Pak John ini pendeta saya. Udah lama, cukup lama. 20 tahun lebih ya Pak John ya. ya. 20 tahun lebih, mulai di Jalan Mangga, kemudian di Palem beberapa kali udah pindah. Nah itu Pak John ini memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini jujur aja ya. Kira-kira kalau menurut saya ya, entah ini ya. Tapi kalau menurut saya, ini saya lihat Pak John ini luar biasa karena mendoakan kita ini dengan tulus dan ikhlas. Saya lihat dari mana? Mungkin ibu-ibu dan bapak gak memperhatikan. Kalau saya selalu memperhatikan pendeta-pendeta. Kalau Pak John ini saya lihat sudah mulai berkembang dengan pesat ya jemaat-jemaatnya. Ini saya lihat dari ini loh Pak John. Maaf, ini diperhatikan aja. Ini ya Pak John ini semakin hari tuh lihat ininya. Semakin hari semakin dipakai Tuhan, luar biasa Pak John. Perhatikan aja. Coba Bu Yeti kan ya, perhatikan aja sininya. Itu sudah kelihatan gitu. Soalnya saya ngikuti Pak John ini udah lama sekali, tapi belum muncul waktu itu. Setelah terakhir kali ini Pak John, nah ininya loh Pak John. Nah ini sudah kelihatan bahwa ini pikul salib yang luar biasa dan doanya itu selalu memberkati kita itu. Tuh. Nah ini contoh yang sepele ya. Ini kita punya iman ya. Kalau saya sih punya iman. Kita belajar apa? Yang penting kita belajar menabur dan akhirnya menuai, ya kan? Itu contoh dari saya pribadi. Saya punya iman bahwa waktu didoakan Pak John kan sering rumah saya ini dibuat orang-orang konseling ya Pak John ya. Menikah kemudian juga. Pemberkatan nikah ya kan, pemberkatan nikah beberapa kali.
Itu apa yang terjadi tempat ini? Saya pribadi ya, ini pasti ibu dan bapak itu mungkin nggak percaya. Maaf, waktu COVID, zamannya COVID itu berapa tahun yang lalu ya, Pak John? Ya, 2022 ya. Ya, Ya, 2000 itu ya. 3 tahun lebih lah ya. Itu banyak orang-orang yang maaf limbung ngerti ya, maaf ya, limbung itu jatuh, ya kan? Tapi kok puji Tuhan, mungkin secara manusia kita kalau hitung-hitungan 1 ditambah 1 itu 2. Tapi kalau Tuhan 1 ditambah 1 itu bisa 30, bisa 40. Yes. Waktu COVID, saya ini selalu pokoknya punya iman bahwa COVID itu luar biasa. Orang-orang yang pada takut sama COVID, ternyata usaha suami saya tuh melejit. Nah, itulah kalau kita punya iman. Nah, dari hasil itu, dari hasil karena saya ya harus menyisihkan yaitu untuk pendeta yang dipakai Tuhan, otomatis saya sisihkan gitu loh. Nah, dari situ saya ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu mendapatkan 1 rumah. Coba dari COVID itu bisa beli rumah 1. Dari tanah kemudian saya bangun. Lah, orang-orang itu pada turun ya, pada bingung waktu COVID. Waduh, waktu order kan jualan hand sanitizer itu yang saya bagi-bagi itu loh Pak John, itu luar biasa. Dari pagi sore hingga sore kembali, besok sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Omset itu semakin naik. Soalnya mereka mungkin ya seperti kita ya, nggak mungkin ya kalau bagi manusia itu nggak ada persiapan apa-apa ya. Nggak. Tapi kalau Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia kuasa. Barang siapa yang percaya kepadanya, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Nah, pokoknya omset itu sampai para pegawai itu sampai mungkin mau tidur itu sudah malas karena omsetnya setiap hari itu melonjak. Dari situ kita belajar menabur di tempat yang subur. Itu ya maksudnya itu kita belajar menabur di tempat yang subur. Sisihkan uang itu untuk maaf maaf sekali. Bapak John ini sejak dulu itu digunakan sama para pokoknya teman-teman yang sudah pemberkatan nikah yang dulu-dulu itu sudah ditinggalkan gitu loh. Nah, Pak John ini dengan hati yang tulus melayani kita gitu loh. Jadi yang mana kita itu jangan melupakan kebaikan Bapak Pendeta. Itulah figur pendeta yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau kita pergi ke gereja yang besar, kalau ada apa-apa siapa yang mendoakan? Pasti cari Pak John. Ya, pendeta besar otomatis ya mereka yang jemaatnya juga juga ribuan ya. Kalau Pak John ini dengan tulus, ikhlas mendoakan kita. Dan Pak John ini saya lihat itu nggak pernah marah orangnya. Nggak pernah marah. Walaupun badai silih berganti, kerikil tajam yang harus dihadapi oleh Pak John. Pak John ini menter, bahkan semangatnya luar biasa. Itulah figur Pak John. Ini kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak John. Oke, terima kasih Bu Lydia Eka untuk kesaksiannya, dan saya percaya sebagaimana Tuhan sudah memberkati Bu Lydia Eka, Tuhan yang sama juga memberkati kita sekalian ya, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga memberkati kita semua di malam hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita berpisah, Pak Frans Angki menyampaikan sesuatu sebelum kita akan berpisah ya. Haleluya. Bapak Pendeta mohon doa untuk kesehatan saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, Pak Frans, mau disampaikan? Ya, baik teman-teman sekalian, mari arahkan tangan di depan layar monitor. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Pak Frans mau bilang apa, Pak Frans? Ya, Pak John, ya. Betul sekali. Beberapa hari ini, 3 hari yang lalu Pak John ya, sampai saat ini saya sedang melawan musuh ini Pak John ya, musuh dalam diri sendiri Pak John. Ya.
Jadi dia mengganggu saya terus, tapi saya tetap berdoa untuk Tuhan supaya jangan dia merampas kemuliaan Tuhan dari saya begitu, Pak John. Amin. Dan tolong Pak John doakan kesehatan saya ya. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari arahkan tangan di depan layar monitor. Saya mendapatkan sebuah impresi bahwa badai hidupmu akan berakhir. Semua kesulitan, kesukaranmu akan selesai. Ada waktu di mana engkau susah, tapi ada waktu di mana engkau senang. Ada waktu di mana engkau menangis, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat mulutmu tertawa. Ada waktu di mana engkau merasa dirugikan, tapi ada waktu di mana Tuhan akan membuat engkau merasa beruntung. Ada waktu di mana engkau direndahkan, engkau dihina, tapi ada waktu di mana Tuhan akan tinggikan engkau. Ada waktu di mana engkau mengalami keadaan-keadaan yang buruk, tapi ada waktu di mana engkau akan mengalami keadaan-keadaan yang sangat menyenangkan. Percaya hari ini bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan berubah. Dalam nama Yesus, karena itu belajar mentaati Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia melakukan segala perintah Tuhan. Orang-orang yang taat akan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan tangan di depan layar monitor. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan anak-anakmu yang sedang diarahkan di depan layar monitor. Aku percaya di tanganmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau jamah, apa yang kau sentuh, apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat. Dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal. Dibuat Tuhan beruntung, tidak ada yang rugi. Dibuat Tuhan mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Di dalam nama Yesus. Dibuat Tuhan tetap naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan dalam nama Yesus malam ini imani. Tuhan akan menggenapkan janjinya dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap orang di tempat ini. Setiap pria dan wanita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengambil keputusan melakukan firman itu dengan segenap hati. Maka dengarkan ini, engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan memperluas daerahmu seluas-luasnya. Dan tangan Tuhan akan menyertai engkau sehingga kesakitan tidak menimpamu. Ibu Weli dengar, kesakitan tidak akan menimpamu lagi. Ibu Fang Lai, kesakitan tidak akan pernah menimpamu lagi. Siapapun yang sakit malam ini, kesakitan tidak akan menimpamu lagi. Di dalam nama Yesus, karena tangan Tuhan yang ajaib sedang bekerja untuk memberi engkau pertolongan, memberi engkau kesembuhan, memberikan engkau mujizat, memberi engkau kemenangan, membukakan jalan bagimu, dan menyelesaikan masalahmu. Engkau akan melihat kekuatan musuh akan ditundukkan. Engkau akan melihat segala kehidupan badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan malam ini. Sehingga engkau tidak sedih, engkau tidak susah lagi. Tuhan sudah mendengarkan doamu. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya, dan dia mengubahkan air matamu menjadi mata air kehidupan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau akan lihat matahari tidak akan menyakiti engkau lagi di waktu siang dan bulan di waktu malam. Dalam nama Yesus, engkau akan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang lemah, engkau harus tahu malam ini bahwa justru di balik engkau lemah itulah kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam nama Yesus. Karena itu malam ini Tuhan engkau menjamah setiap pria dan wanita yang punya menantu yang sakit disembuhkan, yang punya cucu yang sakit disembuhkan, yang punya mertua yang sakit disembuhkan, punya adik, kakak, beradik yang sakit malam ini disembuhkan. Bahkan tubuhmu sendiri juga disembuhkan. Dalam nama Yesus, bukan cuma fisikmu yang disembuhkan, tapi juga keuanganmu disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Yeti dan Ibu Maibel, di dalam nama Yesus, berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memberikan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Dalam nama Yesus, Tuhan Immanuel menyertai engkau dan juga menyertai semua orang yang hadir malam ini. Untuk Ibu Wace bersama Pak Kim Sun yang ada di Bali saat ini, Tuhan akan menolongmu dan anakmu yang akan menikah di waktu-waktu dekat ini. Tuhan akan menyediakan semua yang dibutuhkan. Tuhan akan mengatur semuanya indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus, percaya untuk tanggal, Tuhan, bulan November juga ada beberapa pasangan yang akan menikah di gereja CLCC. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Untuk pasangan yang tahun depan juga akan menikah, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Malam ini ketika engkau akan membaringkan dirimu, engkau percaya bahwa Tuhan akan menghampiri engkau dan Tuhan akan memberkati engkau di waktu tidur. Dan di waktu engkau bangun besok pagi dengan hati yang bersyukur, engkau lihat sesuatu yang ajaib sudah Tuhan sediakan di situ. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus
Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini. Engkau akan melihat Tuhan memberkati kehidupanmu, memberkati kesehatan tubuhmu, memberkati anak cucu keturunanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karir, pekerjaanmu, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sembuh. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Dan tidak ada yang dalam keadaan putus asa. Semua punya pengharapan baru. Terima kasih Ibu Puspita, Tuhan sudah sembuhkan engkau malam ini ya. Dalam nama Yesus. Ko Anto, Tuhan juga sudah sembuhkan engkau pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Dan percaya semua orang tua yang punya anak cucu, semua imani, malam ini Tuhan sudah memberkati anak cucu keturunanmu, supaya semua orang yang melihat, mereka mengerti, mereka memahami, mereka mengetahui bahwa sungguh Tuhan telah membuat pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kehidupanmu, di dalam generasi ini. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima damai sejahtera. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, untuk saudara yang bernama Survivor, Tuhan membuat sesuatu yang sangat survive dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat dalam waktu dekat ini akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Amin. Oke, terima kasih Bu Yeti untuk pelayanannya, Bu Maibel. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang hadir malam ini. Terima kasih Pak John. Sukses ya bersama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta doanya Sama-sama, pelayanannya. Bu Meli, Pak Fransanti. Terima kasih. Pak Surjon. Ya, bantu terberkati ya. Bu Terima Mela, kasih Pak John. sama-sama. Terima Bu kasih Lince, Terima kasih doanya Pak John. sama-sama. Terima kasih Bu Triani ya. Eka. Halo Bu Indriani. Pak Darmawan. Terima kasih. Mawar. Terima kasih. Pak Darmawan. Bantu, selamat ya. Oke, Mas Roli sama Bu Nita ada di sana ya. Terberkati. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Oke. Malam semuanya. Terberkati ya, sama-sama. Oke, mantap. Terberkati ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat. God bless you. Salam buat semua di rumah ya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Bye-bye. Bye. God bless. God bless you. Ya.